Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita masih melanjutkan pembahasan hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang dirangkum dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Pada kali ini kita akan membahas hadis yang ke-102, yaitu hadis yang berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Ada dua hadis dengan redaksi yang hampir sama, hadis 102 dan hadis 103. Hadisnya sangat panjang, kita akan bacakan. Haditsu Abi Dzarrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah fanazala Jibril fafarraja an sadri thumma ghasalahu bima'i Zamzam thumma jaa bi tastin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan fa'afraghahu fi sadri thumma atbaqahu thumma akhadha bi yadi fa'araja bi ila as-sama'id dunya. Abu Dzar Al-Ghifari meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, furija an saqfi baiti, atap rumahku tiba-tiba terbuka. Furija an saqfi baiti, entah bagaimana tidak dijelaskan secara detail. Intinya adalah atap rumahnya tempat tinggal Rasulullah SAW kemudian terbuka. Wa ana bi Makkah, ketika aku ada di Makkah. Fanazala Jibril, maka kemudian Jibril turun. Fafaraja an sadri, kemudian membelah dadaku. Thumma ghasalahu bima'i Zamzam, kemudian Jibril mencuci dadaku dengan air Zamzam. Thumma jaa bi tastin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan, kemudian membawa semacam teko, ya, teko dari emas, di mana isinya penuh dengan hikmah dan keimanan. Fa afraghahu fi sadri, kemudian dituangkan ke dadaku itu. Thumma atbaqahu, kemudian ditutup kembali dadaku. Thumma akhadha bi yadi fa'araja bi ila sama'id dunya. Lalu sesudah itu Jibril mengajakku naik ke langit dunia. Jadi bagian pertama ini menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita merujuk kepada sirah nabawiyah, itu ada dua kali momen di mana Nabi Muhammad dibelah dadanya dan dicuci. Yang pertama adalah momen ketika itu terjadi saat masih di asuhan Halimatus Sa'diyah, masih kecil. Ketika teman mainnya Nabi Muhammad ketika masih kecil
lingkungan rumahnya Halimatus Sa'diyah, wanita yang menyusui Nabi Muhammad. Tiba-tiba datang orang, malaikat dalam bentuk orang, kemudian persis seperti yang diceritakan dalam hadis ini. Dibelah dadanya, dibaringkan, dibelah dadanya, kemudian dicuci, kemudian ditutup kembali dadanya. Sehingga anak-anak teman mainnya itu berlarian pulang melaporkan Muhammad ya mungkin bahasa anak-anak mungkin dibunuh orang atau dibelah dadanya sama orang dan sebagainya. Ternyata sesudah itu Nabi Muhammad normal, tidak ada bekas luka, tidak ada bekas apa. Nah itu teksnya juga mirip dengan ini. Kalau hadis ini menceritakan tentang momen itu adalah saat Isra dan Mi'raj. Pada malam Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad terlebih dahulu hatinya dicuci dengan air Zam-Zam. Dari potongan hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya air Zam-Zam merupakan air yang istimewa. Digunakan oleh Jibril alaihissalam atas perintah Allah, dijadikan sebagai materi untuk mencuci hatinya Nabi Muhammad, sehingga hatinya menjadi bersih. Hati seorang yang maksum, tidak punya penyakit-penyakit hati seperti kita. Kita jadi ikut membayangkan seandainya dada kita ada yang belah seperti itu lalu dicuci, Masya Allah ya. Gak ada konflik di antara kita, betul gak Pak? Ya. Karena apa? Karena hatinya baik semua, gak ada dengki, gak ada iri, kemudian saling memaafkan dan seterusnya. Kemudian kalau khusyuk itu bisa khusyuk dengan sempurna ya. Kalau kita kan sholat ada gangguan, tidak khusyuk. Kalau Nabi Muhammad yang seperti itu dihilangkan, dicuci, sehingga hatinya adalah hati yang sangat bersih. Dan di akhir kalimatnya adalah setelah dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dibawakan seteko air, di mana isinya bukan air, tetapi isinya adalah hikmah dan iman. Masya Allah. Hikmah itu artinya kebijaksanaan. Hikmah ketika disandingkan dengan kosakata Alkitab, Alkitab wal hikmah, maka hikmah itu artinya adalah as-sunnah. Tetapi kalau hikmah datang sendirian seperti ini, tidak berangkai dengan kata Alkitab, maka yang dimaksud dengan hikmah adalah isabatul haqqi fi ghairin nubuwah. Tepat mengenali kebenaran meski bukan karena kenabian. Artinya begini, hikmah itu bukan hanya sesuatu yang dimiliki oleh nabi karena kenabiannya, tetapi bisa dimiliki oleh orang yang bukan nabi sebagai sebuah ilham dari Allah untuk mendapatkan kebenaran yang akurat dalam menyikapi suatu masalah. Jadi hikmah itu adalah sikap yang paling terukur untuk sebuah masalah. Contoh misalnya, ketika menasihati, isi nasihatnya baik, tetapi disampaikan dengan sinis, itu namanya bukan hikmah. Kenapa? Karena tidak terukur dengan baik sebagai sebuah nasihat. Akhirnya hati orang yang mendengarkan nasihat itu kemudian tidak suka, maka dia memuntahkan nasihat itu karena dilakukan dengan sinis. Nah, sikap sinis itu adalah tidak hikmah, meskipun isi nasihatnya baik. Kemudian memberikan nasihat terlalu panjang, tidak memperhatikan orang yang mendengarkan. Orang yang mendengarkan dari pandangan matanya dan wajahnya sudah kelihatan bosan, masih terus dicecar dengan nasihat ya. Akhirnya timbul sebel. Itu berarti tidak hikmah. Jadi hikmah itu apa? Hikmah itu adalah membuat satu pilihan solusi atas suatu masalah, dan solusinya itu terukur akurat, tidak lebih tidak kurang. Itu namanya hikmah.
Bisa dimiliki oleh Nabi, bisa juga dimiliki oleh bukan Nabi. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, dia telah diberikan satu harta yang sangat besar dari Allah SWT. Harta yang sifatnya batin, yaitu hikmah. Nah, Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang memiliki puncak hikmah, karena sudah dibekalkan melalui proses pencucian ini, diisi hatinya dengan hikmah. Kita bisa melihat ketika seorang badui yang belum banyak mengerti Islam datang ke Masjid Nabawi, lalu tiba-tiba buang air kecil di salah satu sudut di belakang masjid. Karena saat itu lantai masjid bukan seperti sekarang, tetapi dari pasir masih. Orang Badui kebiasaan dari kampung mungkin itu hal yang biasa. Kencing, menghadap ke tembok, cari tanah yang bisa menyerap kencingnya, itu hal yang biasa. Bukan sesuatu yang masalah. Maka para sahabat merespon dengan geram. Ini kurang ajar ini orang ini, tempat suci seperti ini dikencingi. Ya. Mereka meneriaki Badui ini, tetapi Rasulullah mencegah. Jangan, biarkan dia menuntaskan hajatnya. Maka kemudian dia menuntaskan hajatnya. Dan setelah menuntaskan hajatnya, dia melihat perbedaan sikap antara para sahabat Nabi yang para sahabat Nabi tidak pernah mendapatkan apa? Dituangkan hikmah ke dada mereka. Perbedaannya sangat jelas. Nabi Muhammad yang dituangkan hikmah di dadanya, itu berbeda sekali penyikapan terhadap kasus ini. Para sahabat geram dan berteriak marah kepada orang ini, tetapi Rasulullah mengatakan jangan, biarkan dia menuntaskan hajatnya. Kata para ulama, apa hikmah di balik itu? Ini merupakan pemahaman yang sangat bijaksana dari seorang Nabi Muhammad terhadap orang yang belum banyak mengenal Islam. Belum tahu kalau itu adalah tempat yang suci, tidak boleh dikencingi. Orang yang tidak tahu nggak bisa dimarahi, namanya juga tidak tahu. Orang yang tidak tahu, yang hikmah adalah bukan memarahinya, tetapi memberitahu dengan baik. Yang kedua, seandainya kemudian dia dipaksa menghentikan kencingnya di tengah, maka itu bisa berpotensi menjadi penyakit. Bukan hanya mengotori masjidnya, bahkan mungkin akan mengotori pakaiannya dan lain-lain. Karena apa? Dia menghentikan secara paksa. Coba kita bisa bayangkan, kita sedang ingin menuntaskan air seni, tetapi kita dipaksa berhenti oleh suatu situasi. Tentu itu situasi yang sangat tidak nyaman, bisa menimbulkan penyakit. Maka kemudian si Badui ini menghargai sikap Nabi Muhammad sebagai sikap hikmah, ya, memberi solusi atas suatu masalah dengan terukur, tepat, akurat, tidak lebih, tidak kurang. Maka kemudian dia berterima kasih, tetapi kemudian melantunkan sebuah doa yang membuat para sahabat antara ketawa dengan jengkel. Kenapa? Orang Badui ini kemudian berdoa dengan suara yang cukup keras, didengar oleh para sahabat, yaitu, ya Allah, Allahumma arhamna wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan engkau rahmati selain kami berdua. Ini doa ngeselin, tapi juga saya bayangin para sahabat saat itu, ini dasar Badui gitu ya. Maksudnya orang kampung doanya lugu banget, gara-gara berterima kasih pada Nabi Muhammad, doanya dibatasi sama Nabi Muhammad. Jadi ini menjadi contoh kasus bahwa Nabi Muhammad mendapatkan siraman hikmah ke hatinya pada peristiwa Isra dan Mi'raj ini.
Dan itu sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai macam gejolak di tengah masyarakat ketika Nabi Muhammad dalam proses memenangkan Islam ini. Bagaimana mendamaikan antara muhajirin dan ansar, bagaimana Rasulullah mendamaikan antara istri-istrinya, bagaimana Rasulullah mengatasi masalah munafik, bagaimana Rasulullah mengatasi orang-orang kafir, orang yang baru masuk Islam. Itu semuanya memerlukan hikmah, memerlukan proses mengatasi masalah dengan akurat, ya, sehingga tepat sebagai sebuah obat, ya, dosisnya itu pas. Maka kalau ada orang mendapatkan kebijaksanaan seperti itu, berbahagialah. Dan berbahagialah rakyat kalau memiliki pemimpin yang punya hikmah. Yang paling gak enak kalau punya pemimpin yang tidak punya hikmah. Saatnya bicara malah diam, saatnya harus diam malah bicara. Misalnya itu kan berarti apa? Tidak hikmah. Ya, contoh misalnya waktu itu ketika ada 6 orang yang terbunuh secara brutal. Mestinya secara hikmah apa? Ada ucapan bela sungkawa dan sebagainya. Tapi tidak ada ucapan itu. Contoh misalnya pejabat yang tidak hikmah adalah ketika umat Islamnya dan Islamnya seperti dimusuhi, tetapi giliran wakafnya bukan minta maaf tapi minta wakaf. Hari-harinya tidak pernah pakai kerudung, giliran bicara tentang wakaf tiba-tiba pakai kerudung. Itu bukannya hikmah tapi justru menjengkelkan. Nah, itu contoh. Kalau hikmah tidak seperti itu, ya, itu malah menjengkelkan karena seperti menjadikan syariat Islam itu sebagai alas kaki untuk perjalanan menuju tujuan lain. Alas kakinya adalah jilbab. Dengan jilbab itu menjadi hamparan untuk dia menuju tujuan yang dia inginkan. Ini kan berarti syariat bernama jilbab hanya dijadikan alas kaki untuk perjalanan dia menuju tempat lain. Itu penghinaan sebetulnya, bukan sebagai penghormatan, ya. Dan orang yang memiliki sikap seperti itu sangat dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena menjadikan syariat Allah bukan diletakkan dalam posisi terhormat, tetapi diletakkan sebagai alas kaki, batu pijakan untuk tujuan perjalanan dia. Allah menurunkan syariatnya dengan begitu susah payah. Nabi Muhammad menerima syariat itu susah payah, menjelaskannya susah payah. Tetapi kemudian orang zaman sekarang hanya menjadikannya sebagai alas kaki. Baik jamaah sekalian, kemudian yang kedua yang dituangkan adalah penuh dengan hikmah dan iman. Hikmah tanpa iman itu juga enggak ada gunanya. Apa contohnya? Contohnya kita bisa melihat tokoh yang sangat terkenal di Indonesia, bicaranya kadang-kadang mengeluarkan kalimat-kalimat hikmah, ya, seperti misalnya Bung Rocky Gerung misalnya. Tetapi dia tidak punya iman. Problemnya dia tidak punya iman. Maka yang kombinasi yang paling ideal itu adalah manakala orang mengkombinasikan iman kepada Allah lalu memiliki hikmah. Itu adalah puncak kedewasaan. Itu adalah puncak puncak ideal, ya, puncak bentuk manusia yang paling ideal yang diinginkan oleh semua orang, yaitu mengkombinasikan dua hal, hikmah dan iman. Ini ada permintaan motor dengan nomor B3779 untuk dipindahkan. Ada mungkin terhalang keluarnya. Baik. Jadi kombinasi yang paling ideal
untuk menyelesaikan semua permasalahan manusia di muka bumi ini adalah kombinasi iman sama hikmah. Itu yang kita tunggu. Orang yang punya mengkombinasikan iman sama hikmah. Dengan iman, dia meletakkan dirinya sebagai hamba yang kecil, yang tunduk kepada Allah. Dengan hikmah, dia bisa menghargai orang-orang dengan baik. Kalau orang hanya punya hikmah, dia hanya punya penghargaan kepada orang-orang, tetapi tidak punya iman kepada Allah. Sayang, ya. Sayang ada orang-orang seperti itu. Ya. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah, sehingga orang-orang yang sudah punya hikmah seperti itu dikasih jalan petunjuk oleh Allah SWT, kemudian menjadi menerima iman, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, fa'araja bi ila sama'id dunya. Kisah dalam hadis ini dipotong, tidak menceritakan kisah bagaimana naik kendaraannya yang kemudian dalam hadis yang lain disebutkan namanya buraq, ya. Buraq itu dari kata barqun. Barqun itu adalah kilatan. Karena memang langkahnya itu sangat cepat sekali, melebihi kecepatan suara. Ya, jadi kecepatannya adalah setara dengan kecepatan cahaya atau mungkin lebih cepat dari itu. Tapi cerita di dalam hadis ini dipotong, ya, langsung bercerita tentang fa'araja bi ila sama'id dunya. Lalu kemudian Jibril membawaku ke langit dunia. Falamma ji'tu ila sama'id dunya, apa yang dimaksud dengan langit dunia? Langit dunia itu adalah langit di tingkat pertama, langit yang paling dekat dengan dunia. Itu namanya sama'id dunya. Qala Jibril li Haris li khazinis sama'i iftah. Jibril kemudian mengatakan kepada penjaga langit, iftah, mohon dibuka. Qala man hadha, siapa ini? Maksudnya siapa yang minta dibuka ini? Qala hadha Jibril, ini saya Jibril. Dari potongan hadis ini para ulama mengambil pelajaran bahwa ketika kita mengetuk pintu ke rumah seseorang lalu ditanya siapa? Jawabannya jangan saya. Kenapa? Saya itu tidak menjelaskan saya. Semua orang bisa bilang saya. Iya, saya itu siapa? Kan itu pertanyaannya belum selesai, berarti jawabannya enggak hikmah itu. Jawabannya tidak hikmah. Harusnya jawabannya seperti jawaban Jibril. Siapa yang minta dibukakan? Saya Jibril. Jelas, ya. Saya Jibril, ya. Hada Jibril, qala hal ma'aka ahad? Apakah kamu bersama seseorang? Qala na'am. Ma'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Iya, bersamaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala au ursila ilaihi? Qala na'am. Apakah sudah waktunya dia diutus? Jadi rupanya penjaga langit ini juga sudah punya informasi bahwa ada orang yang bakal diutus namanya Nabi Muhammad. Maka ketika dibawa oleh Jibril, dia memastikan apa memang dia sudah diutus, sudah datang waktunya dia diutus. Qala na'am. Falamma fataha alawna as-sama'a ad-dunya fa idza rajulun qa'idun ala yaminihi aswidatun wa ala yasarihi aswidah. Idza nadhara qibala yaminihi dhahika wa idza nadhara qibala yasarihi baka. Faqala marhaban bin nabiy salih wal ibn salih. Qultu li Jibril man hadha? Qala hadha Adam. Di langit dunia, di langit lapis pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati seorang pria, seorang laki-laki yang duduk. Di
Di sebelah kanannya ada manusia yang banyak sekali. Di sebelah kirinya manusia banyak sekali. Ketika laki-laki ini menengok ke arah kanan, dia tersenyum atau tertawa. Ketika nengok ke arah kiri, laki-laki ini menangis. Lalu laki-laki ini menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan anak yang saleh. Selamat datang Nabi yang saleh dan anak yang saleh. Qultu li Jibril, aku tanya kepada Jibril, man hadza? Qala hadza Adam. Siapa laki-laki itu? Jibril kemudian menjelaskan, ini adalah Adam. Wa hadhil aswidatu an yaminihi wa shimalihi nasabu banihi fa ahlul yamini minhum ahlul jannati wal aswidatu allati an shimalihi ahlun nari fa inna nadhara an yaminihi dhahika wa idza nadhara qibala shimalihi baka hatta araja bi ila samai tsaniyah. Jibril kemudian menjelaskan, ini adalah Adam. Dan orang-orang yang ada di sebelah kanannya itu adalah anak keturunannya. Ya, namanya Adam orang pertama, berarti kan anak-anak keturunannya semua. Tetapi mereka adalah penghuni-penghuni surga. Makanya ketika nengok ke arah kanan, Nabi Adam tersenyum. Dan yang sebelah kiri orang-orang itu adalah anak keturunannya juga. Tetapi mereka adalah calon-calon penghuni neraka. Maka Nabi Adam sebagai nenek moyangnya sedih melihat ada keturunannya yang kemudian dimasukkan ke neraka. Selesai itu, nah, yang menarik di sini adalah bahwa Nabi Adam nanti akan ada perbedaan teks. Kalimat selamat datang yang disampaikan Nabi Adam itu berbeda dengan kalimat yang disampaikan oleh nabi yang lain. Nabi Adam kalimatnya adalah selamat datang nabi yang saleh dan anak yang saleh. Karena betapapun jauhnya garis keturunan, Nabi Muhammad adalah anaknya Nabi Adam. Demikian pula dengan nanti di kisah ini adalah Nabi Ibrahim. Kalimatnya persis seperti kalimatnya Nabi Adam. Selamat datang Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Karena Nabi Muhammad adalah nasabnya itu nyambung sampai keturunan Nabi Adam. Adapun Nabi yang lain itu kalimatnya begini, marhaban bin Nabi saleh wal ahas saleh. Ya. Selamat datang Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Atau nanti kita lihat. Baik. Karena memang antara Nabi Muhammad dengan Nabi yang lain itu berarti tidak diikat dengan garis keturunan, tetapi adalah persaudaraan. Nah, kemudian sesudah ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Muhammad dibawa ke langit yang kedua. Hatta araja bi ila as-sama'i tsaniyah faqala li khaziniha iftah. Jibril masih minta izin lagi untuk dibukakan. Tolong bukakan pintu langit yang kedua. Faqala lahu khazinuha mithla ma qala al-awwal. Penjaga langit yang kedua menjawab dengan jawaban seperti penjaga langit yang pertama. Fa fataha faqala apa itu? Faqala an-nabiyyu fadzakara annahu wajada fi as-samawat Adam wa Idris wa Musa wa Isa wa Ibrahim salawatullahi alaihim wa lam yuthbit kaifa manaziluhum ghaira annahu dzakara annahu wajada Adam fi as-sama'id dunya wa Ibrahim fi as-sama'id satisah. Qala Anas, ini ada tambahan perawi yaitu Anas radhiyallahu anhu. Walam yuthbit kaifa manaziluhum ghaira annahu dzakara annahu wajada Adam fi sama'id dunya wa Ibrahim fi sama'is sadisah. Qala Anas falamma
marra Jibril bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Idris qala marhaban bin Nabi salih wal ahad salih. Ketika Nabi Muhammad berada di langit yang kedua, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati banyak orang di sini, ya. Tetapi tidak dijelaskan bagaimana posisi sebenarnya mereka, ya. Kemudian Jibril alaihissalam mengajak Nabi Muhammad bertemu dengan Idris, Nabi Idris. Maka Nabi Idris kemudian menyampaikan salam, marhaban bin Nabi salih wal ahad salih. Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Berarti antara Nabi Idris dengan Nabi Muhammad itu tidak ada jalur keturunan. Qultu man hadha qala hadha Idris. Thumma marartu bi Musa. Aku tanya kepada Jibril siapa ini? Aku tanya kepada Jibril siapa ini? Jibril menjawab dia adalah Idris. Thumma marartu bi Musa faqala marhaban bin Nabi salih wal ahad salih. Kemudian aku jalan lagi di langit yang kedua tadi itu ketemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa mengucapkan salam marhaban bin Nabi salih wal akh as-salih. Selamat datang Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Qultu man hadha qala hadha Musa. Thumma marartu bi Isa faqala. Aku tanya kepada Jibril siapakah orang ini? Jibril kemudian menjawab ini adalah Musa. Kemudian aku bertemu dengan Isa. Nabi Isa pun mengucapkan kalimat yang sama. Marhaban bil akh as-salih wan nabiy salih. Selamat datang wahai saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Qultu man hadha qala hadha Isa. Aku tanya kepada Jibril siapa orang ini? Jibril menjawab dia adalah Isa. Thumma marartu bi Ibrahim faqala marhaban bin nabiy salih wal ibni salih. Kemudian aku ketemu lagi dengan Ibrahim, lalu Ibrahim mengatakan selamat datang nabi yang saleh dan anak yang saleh. Ini tadi ada dua yang menggunakan teks nabi yang saleh dan anak yang saleh. Itu adalah teks yang dipakai oleh Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menandakan bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ibrahim dan keturunan Nabi Adam. Adapun dengan nabi-nabi yang lain, yaitu nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, Nabi Muhammad bukan keturunan dari mereka, tetapi bersaudara dengan mereka. Qultu man hadha qala hadha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang ini? Maka Jibril menjawab dia adalah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Thumma urija bi hatta dhahartu limustawa asma' fihi sarif al-aqlam. Kemudian aku naik lagi sampai aku mendengar sarif al-aqlam. Aku mendengar suara goresan pena di Lauhul Mahfuz. Yaitu pena yang mencatat apa? Mencatat segala sesuatu. Fa faradallahu ala ummati 50 salatan. Lalu kemudian Allah menyampaikan kewajiban kepada umatku 50 salat. Faraja'tu bidzalika hatta marartu ala Musa. Lalu aku turun sampai ketemu dengan Musa. Faqala ma faradallahu laka ala ummatika. Apa yang Allah wajibkan untuk umatmu? Qultu farada 50 salatan. Allah mewajibkan 50 salat. Qala farji' ila rabbika fa inna ummataka la tatiqu dzalik. Kembalilah ke Rabbmu, kepada Allah. Minta keringanan karena umatmu tidak akan kuat dengan 50 salat. Faraja'ani fawada'a syatraha. Faraja'tu ila Musa faqultu. Lalu kemudian setelah aku bertemu lagi ke atas, Allah memberikan keringanan separuhnya. Berarti berapa? 25 salat. Lalu aku turun kembali ketemu dengan Musa. Musa nanya lagi. Lalu aku sampaikan bahwa dipotong separuh kewajibannya, yaitu 25. Faqala raji' rabbaka fa inna ummataka latatiqu. Kembalilah kepada Allah, kepada Rabbmu, karena umatmu tidak akan sanggup melaksanakan itu. Faraja'tu fa wada'a syatraha.
Lalu kemudian aku kembali naik ke atas. Dipotong lagi separuh. Berarti berapa? Tadi 25, dipotong lagi separuh berarti menjadi 12. Potong separuh berarti 12 setengah. Agak sulit. Gimana sholat setengah? Faraja'tu ilaihi faqala irji' ila rabbika fa inna ummataka la tatiqu dzalik. Kembalilah ke Rabbmu karena umatmu tidak akan kuat dengan sebanyak itu salat. Faraja'tu faqal hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddalul qawlu ladayya. Maka terakhir Allah kemudian membuat keputusan salat itu 5 tetapi nilainya 50. Nah, ini merupakan rumus yang berlaku pada kita, terutama umatnya Nabi Muhammad SAW, bahwa al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan selalu nilainya adalah 10 kali lipat. Maka satu kali sholat itu sebetulnya bernilai 10 kali sholat. Maka yang awalnya 50 kali sholat dipotong jadi 5. Karena sekali melaksanakan sholat itu nilai pahalanya setara dengan setara dengan 10 kali sholat. Sehingga 5 kali sholat sama dengan 50 kali sholat. Ini merupakan keuntungan yang luar biasa untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yubaddalul qawlu ladayya. Keputusan ini enggak bisa lagi diganggu gugat. Yaitu keputusan terakhir. Faraja'tu ila Musa, lalu aku turun lagi ketemu Nabi Musa. Nabi Musa masih ngomong lagi, raji' rabbaka. Coba kembali lagi, minta keringanan. Faqultu istahyaitu min rabbi. Aku sudah malu, enggak berani lagi untuk melobi kepada Allah. Thumma intalaqa bi hatta intaha bi ila sidratil muntaha. Kemudian aku dibawa lagi naik sampai kepada sidratil muntaha. Wa ghasyiha alwanun la adri ma hiya thumma udkhiltul jannata fa idza fiha habayilul lu'lu' wa idza turabuha al-misku. Aku dinaikkan lagi ke Sidratul Muntaha. Kemudian Sidratul Muntaha itu ditutupi dengan berbagai macam warna yang aku tidak tahu apa itu. Lalu kemudian aku dimasukkan ke surga. Jadi Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj itu pernah dimasukkan ke surga untuk melihat. Fa idza fiha habailul lu'lu', di sana ada permata dihias dengan segala macam. Turabuha al-misku, tanahnya adalah berbau parfum kasturi. Jadi Nabi Muhammad mendapatkan penggambaran yang lengkap. Jadi pernah melihat surga, bukan hanya melihat, dimasukkan ke surga yang bakal dimasuki pada saatnya nanti. Nabi Muhammad juga sampai kepada Sidratul Muntaha. Nah, ini hadis ini jamaah sekalian ada di dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sehingga hadis yang bicara tentang Isra dan Mi'raj itu adalah hadis yang kesahihannya tidak ada yang meragukan. Ya. Perlu saya tekankan, kisah tentang Isra Mi'raj itu adalah kisah yang dituturkan langsung oleh Nabi Muhammad dan diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaq alaih, disepakati tentang kesahihannya. Maka kita sebagai muslim tidak boleh meragukan satu poin pun yang diceritakan di dalam hadis ini. Karena ini adalah penuturan langsung Nabi Muhammad. Yang jadi persoalan adalah kapan terjadinya Isra dan Mi'raj itu? Kapan terjadinya Isra dan Mi'raj itu? Menurut penelitian ada perbedaan pendapat sampai 20 pendapat di kalangan para ulama tentang kapan terjadinya malam Isra Mi'raj itu. Tapi umumnya menyimpulkan itu terjadi sesudah wafatnya Khadijah dan wafatnya Abu Thalib sebagai dua orang yang sangat penting dalam perjuangan Nabi Muhammad, di mana Khadijah merupakan istri yang mendukung penuh perjuangan suaminya,
Sedangkan Abu Thalib adalah tokoh yang dihormati di Mekah, meskipun tidak masuk Islam tetapi menjadi pembela. Kalau zaman sekarang kita seperti misalnya Rocky Gerung sama Natalius Pigai, dia selalu bilang mendapatkan cacian rasis itu karena saya membela umat Islam, padahal dia sendiri orang Katolik. Artinya mungkin ya posisi Abu Thalib itu mirip semacam itu. Ya, nilai-nilai kemanusiaan yang dia pegang, dia tidak mau Nabi Muhammad kemudian terzalimi gara-gara apa yang beliau sampaikan. Nah, wafatnya dua orang ini sangat memukul. Maka kemudian dalam sirah Nabawiyah disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Karena Nabi Muhammad ditinggal dua orang yang sangat penting. Dan tidak lama sesudah itu kemudian Nabi hijrah. Ya, Nabi hijrah. Maka kemudian Nabi dikasih penguat. Setelah penguat dari kalangan manusia, Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Thalib wafat, Nabi Muhammad dikuatkan dengan dinaikkan ke langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan Al-Quran juga memastikan peristiwa ini benar. Dalam surat Al-Isra, bahkan ada nama surat namanya surat Al-Isra, sebelum surat Al-Kahfi itu. Surat 17 berarti. Surat Al-Isra, memang arti Isra itu ya berarti naik ke langit. Ya. Maaf, Isra itu jalan malam. Ya. Asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dalam surat Al-Isra itu ayat yang pertama disebutkan apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Al-Quran menyebut peristiwa itu. Hadis menjelaskan peristiwa itu secara detail. Berarti bagi seorang mukmin tidak boleh ada yang mendustakan peristiwa ini, baik kejadiannya maupun detail yang diceritakan Nabi Muhammad ini. Karena ayat menceritakan itu, hadis juga menceritakan detail masalahnya dan penuturan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi soal adalah kapan itu kejadiannya. Bahwa secara tanggal itu menjadi perdebatan. Tahun, bulan dan tanggalnya menjadi perdebatan para ulama. Bahkan sampai 20 pendapat. Sehingga penyimpulan bahwasanya peristiwa itu adalah tanggal 27 Rajab, itu hanyalah mengambil salah satu pendapat. Iya kalau pendapat itu benar. Kalau ternyata pendapat itu tidak benar bagaimana? Nah, oleh karena itu memastikan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah pada tanggal 27 Rajab itu terlalu pede dengan salah satu pendapat. Terlalu percaya diri dengan ngambil salah satu pendapat untuk sebuah kejadian di mana para ulama berbeda pendapat tentang kapan kejadian itu. Oleh karena itu ya nggak usah dibilang 27 Rajab. Bahwa kejadian itu ada direkam di dalam Al-Quran, tetapi para ulama berselisih kapan kejadiannya. Nah ini kan mirip dengan apa? Dengan kapan hari lahirnya Nabi Isa. Tanggal berapa? Al-Quran menceritakan bahwa kelahiran Nabi Isa adalah pada saat kurma berbuah. Maka kemudian setelah melahirkan menggoyang pohon kurma dan kurma itu jatuh. Momen itu ada di musim panas. Dan musim panas itu bukan di bulan Desember. Karena kurma berbuah dan kemudian menjadi matang itu memerlukan suhu yang sangat tinggi. Dan itu hanya mungkin di musim panas di daerah Timur Tengah sana. Desember itu kita tahu, Desember itu musim apa? Desember itu musim salju, musim dingin, termasuk di
Palestina, tempat di mana Nabi Isa lahir, itu adalah musim paling dingin di bulan Desember. Nggak mungkin ada kurma berbuah pada bulan itu. Jadi secara waktu tidak akurat dan memang sulit untuk memastikan kapan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi jamaah sekalian, ini hadis yang 102. Nah, karena tanggalnya juga tidak diketahui secara pasti tentang kapan Isra dan Mi'raj ini, maka memperingatinya pun menjadi, terus kita memperingatinya tanggal berapa? Dan di zaman sahabat radhiyallahu anhum, ketika mereka sudah hidup di Madinah, juga tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa mereka memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Berarti memperingati Isra dan Mi'raj menjadi sebuah acara untuk mengingat-ingat peristiwa itu sebetulnya tidak ada pada zaman sahabat dan para tabi'in. Berarti itu adalah upacara-upacara yang kemudian datangnya belakangan, entah zaman kapan. Dan kenapa hanya peristiwa itu yang diperingati? Padahal banyak peristiwa lain yang juga layak diperingati. Apa peristiwa lain misalnya yang layak diperingati? Peristiwa kemenangan Nabi dan para sahabat dalam perang Badar. Malah itu ketahuan tanggalnya, tapi nggak ada orang peringati apa? Memperingati kemenangan di perang Badar, memperingati perang Uhud, memperingati ini, memperingati itu. Banyak sekali momen-momen yang layak untuk diperingati. Tetapi kenapa hanya Isra dan Mi'raj? Nah, jadi itu tidak akurat. Dan hadis ini kita menjadi tahu bahwasanya para nabi sesama mereka adalah saling menghormati. Mereka saling bersaudara, membawa misi yang sama. Makanya ketika mereka bertemu di mana? Bertemu di langit, mereka saling menyapa satu sama lain. Baik jemaah sekalian dirahmati Allah, oleh karena itu orang yang membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain itu adalah bagian dari kekafiran. Orang yang membeda-bedakan antara satu nabi, ada nabi yang dia terima dan nabi yang dia tolak, itu adalah orang yang kafir. Perilaku seperti itu adalah perilaku kafir. Sama juga orang mengambil syariat Islam, mana yang sesuai dengan nafsunya maka dia ambil, mana yang tidak sesuai dengan nafsunya maka ditolak. Ini juga merupakan perilaku kafir, perilaku kekafiran. Contoh misalnya, giliran wakafnya diambil, tapi syariat yang lain ditolak. Bahkan ada kemunduran. SKB 3 menteri yang baru saja ditetapkan. Apa isinya? Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, sama Menteri Pendidikan. Mengeluarkan keputusan dipicu oleh kasus yang ada di Padang itu. Padahal kasus yang ada di Padang itu sebetulnya orang tua sudah menyepakati. Dan kalau menolak ya nggak ada sanksi apa-apa sebetulnya. Tapi itu kemudian di blow up untuk menyudutkan, ini loh umat Islam selalu ingin memaksakan syariatnya. Maka kalau sampai syariat ini menjadi sistem politik, maka orang non-Islam pasti akan dalam kesulitan. Jadi kayak dibikin framing seperti itu. Lalu kemudian keluarlah SKB 3 menteri itu yang isinya sekolah-sekolah tidak boleh lagi mengeluarkan peraturan seperti itu. Baik kepada
murid agamanya sendiri maupun yang bukan agamanya. Maksudnya gini, kepala sekolahnya muslim, seluruh guru-gurunya muslim, muridnya muslim. Meskipun muslim semua, tidak boleh ada paksaan yang kaitannya dengan busana yang berdasarkan agama. Misalnya sekolah itu mengeluarkan peraturan, anak-anak diwajibkan kalau hari Jumat pakai ini, pakai itu, atas dasar pertimbangan agama. Itu nggak boleh. Yang boleh adalah pakai rok di atas lutut. Naudzubillah. Ya beginilah keadaan kita. Tapi jangan lupa, bagi seorang mukmin, besarnya tantangan itu berbanding lurus dengan besarnya peluang. Besarnya peluang. Kita ingat bahwa ketika para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mereka dikepung oleh pasukan Ahzab, pasukan Ahzab mengepung dari depan, dari belakang ada Yahudi. Mereka benar-benar seperti di killing field, ya. Ada di medan pembantaian karena dari seluruh penjuru dikepung sama musuh. Apa komentarnya para sahabat? Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Jadi justru apa? Justru optimis. Semakin ditekan, pada dasarnya Islam semakin menggeliat. Maka ya kita bilang saja terima kasih atas tekanan Anda. Mudah-mudahan justru ini membangkitkan semangat umat Islam untuk menjayakan agamanya di negeri ini. Bukan kemudian kita malah pesimis, ini akan rusak semua, tidak. Itu hanya dalam bidang politik. Lihat dalam kenyataan. Lihat dalam kenyataan. Pertumbuhan orang yang paham tentang Islam. Orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Orang yang berbondong-bondong hijrah. Mendalami Islam, itu luar biasa. Maka ini merupakan satu perkembangan yang positif, insyaallah. Kita selalu husnudzan kepada Allah SWT bahwa di balik setiap tantangan itu ada peluang. Mudah-mudahan ini merupakan pertanda peluang dari Allah SWT bahwa Islam dan umat Islam akan semakin kuat, bukan membuat kita semakin lemah. Tetapi kalau ini membuat kita lemah, kita harus introspeksi. Jangan-jangan karena iman kita yang lemah. Ya. Sebetulnya ini peluang, tetapi kita justru menjadikan ini sebagai sebuah hal yang melemahkan. Baik, demikian pembahasan hadis ini. Kita masih akan bicara lagi tentang masalah Isra dan Mi'raj untuk hadis berikutnya. Ada banyak kemiripan, nanti kita hanya akan sampaikan secara sekilas untuk kesempatan yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.